Gihon sudah ada buku pelajaran sekolah sahabat ya. Bagaimana Gihon? Kalau sekarang belum. Oh, kalau sekarang belum. Oke, nanti dikirim lagi supaya setiap sahabat kita belajar bersama-sama. Thank you juga Dave yang boleh bersama-sama dengan kita. Kalau begitu, bolehkah saya share dulu screen untuk pelajaran hari ini? Siap, Ma'am. Can you see my screen? Boleh lihat screen di sini? Bisa. Mungkin lebih bagus saya maximize ya. Gihon, boleh lihat screen? Layar? Bisa. Oh, oke. Puji Tuhan bisa melihat layar di sini. Oke, walaupun bahasa Inggris, pasti kita sama-sama mengerti. Bisa kan? Asih ada juga Kak Aprisia yang bersama-sama dengan kita, Dokter Aprisia yang boleh mengartikan. Yang pasti, bolehkah ada Alkitab? Pasti ada Alkitab ya. Gihon bersama Gihon dengan Alkitab ada? Ada mungkin mikrofonnya biar dibuka, asik kan cuma berempat kita. Kenapa apa? Supaya diskusi lebih interaktif. Iya ada. Ada, terima kasih puji Tuhan. Kalau Dave, ada Alkitabnya Dave. Oke, untuk hari Sabat ini, pelajaran kita pelajaran keempat ya. Pelajaran keempat tanggal 25 Juli 2020 bertemakan Be Sweet and Be Saved. Ya, jadi tetap teguh ya, walaupun diombang-ambingkan, tapi kita tetap teguh. Mari kita membaca dasar firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Chronicles 36, 15, and 16. Boleh mungkin biar dibaca. Dave, can you read? Whatever, Indonesia or English, boleh. Boleh juga ikut di sini. Apa, Ma'am? 2 Chronicles 36, oh sorry, 30. Yeah, 36, verse 15 and 16. Okay. The Lord, the God of their ancestors, sent word to them through his messengers again and again, because he had pity on his people and on his dwelling place. But they mocked God, his messengers, despised his word, and scoffed at his prophets until the wrath of the Lord was aroused against his people, and there was no remedy. Oke. Gihon bisa baca Indonesianya biar kita mengerti bersama. Bisa. Ya. Boleh? Silakan.
Silakan buka mikrofonnya. Tunggu sebentar ya. Oh, boleh. Boleh. Atau kalau Dave punya juga yang bahasa Indonesia, boleh dibaca, Dave, sementara menunggu Gihon. Dapat? Second Chronicles 2 Tawarik ya, Mem ya? Iya, ya. Betul. Dave sudah dapat atau Gihon? Lagi dicari. Oh, oke. Memang ini kalau 2 Tawarik agak kadang dibaca kecuali ada sejarah yang kita akan pelajari di sana. Ya, 2 Tawarik 36 ayat 15 dan 16. Raja Sedekia, runtuhnya kerajaan Yehuda. Ya. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Tuhan itu, Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Terima kasih Gihon sudah membaca ayat yang yang sudah dibacakan dengan bahasa Indonesia. Oke. Menurut sejarah, sejak dulu manusia banyak kali, acap kali memberontak kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan. Sehingga pada zamannya Yeremia, dia menuliskan sejarah yang terjadi pada waktu itu. Karena walaupun ada hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, bersama-sama dengan mereka, saya di sini hujan. Apakah masih bisa dengar suara saya? Iya, bisa, Mem. Oke, semoga bisa dengar ya. Jadi, ayat ini menceritakan bagaimana ada hamba Tuhan yang memperingatkan kabar baik dari Tuhan, tapi di tengah-tengah itu juga banyak yang mengolok-olok. Nah, kalau sekarang pada umumnya dengan adanya COVID-19 ini, semua orang, baik dia ateis, dia tetap mencari Tuhan, mencari tempat perlindungan. Oke, ada hadir juga, selamat sahabat, Keiko, dan teman-teman yang hadir. Oh, sudah keluar lagi. Oke, jadi kalau sekarang kebanyakan kita mencari Tuhan. Tetapi sebelum COVID-19, ada banyak yang tidak mau peduli. Bahkan kalau mendengar firman Tuhan, mereka tidak mengeraskan hati, pura-pura mendengar, tapi sebenarnya dia tidak fokus, bahkan mengolok-olok akan hamba Tuhan. Nah, dalam sejarah ini,
terjadi zaman kita walaupun bukan pada zaman COVID-19 ini. Agak berbeda sedikit karena sekarang banyak yang mencari Tuhan. Oke. Saya ingin lebih ke praktek zaman sekarang. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Untuk kalau seandainya, bagaimana pertahananmu untuk menerima orang-orang, teman-temanmu, orang tuamu atau keluargamu, dan juga masyarakat populer tentang ini. To what degree are you swayed by the following influences? Bagaimana pengaruh teman, pengaruh orang tua dan keluarga, pengaruh masyarakat yang populer. Biasanya orang muda, mereka lebih senang dengan bintang film atau orang-orang terkenal. Nah, kamu akan, kalau kamu seandainya berdiri teguh berarti taruh poinnya 5. Sedangkan kalau cuma selalu 4, sedang 3, kalau ada terpengaruh berarti 2, kalau tidak terpengaruh 1. Kalau ada orang yang menggoda kamu, dari teman dulu ya, misalnya kasih Kesia kalau di sekolah, mereka belum mengerti tentang hari Sabat. Kemudian mereka katakan, kenapa hari Sabat? Sabat itu kami tidak pernah dengar. Apakah kamu terpengaruh dengan teman-teman itu? Kalau Gihon bagaimana? Mau kasih berapa poin di situ? Apakah mau terpengaruh dengan teman? Poin 1, 2, 3, 4, atau 5? Yang mana Gihon mau pilih? Apakah agak cenderung mengikuti teman atau tetap berdiri teguh walaupun diombang-ambingkan oleh falsafah teman-teman? Oh, kalau dari saya sendiri sih nomor 3. 3. Oke. Ada di tengah-tengah ya. Kalau Dave? Hai Dave. Bagaimana pengaruh temanmu terhadap engkau? 1, 2, 3, 4, atau 5? 1. Oh, 1. Puji Tuhan. Kalau Kak Apris, ini ada kakak. Kak Apris sudah menikah, tapi belum mau panggil Ibu Apris. Panggil dulu kakak kan? Lebih setuju ya, Pris? Memang. Kalau Pris mungkin bisa 2 biar lengkap satu buat. Oke. Kalau saya suka 4. Kalau 5 itu sebenarnya bagus sekali. Tidak akan goyah walau langit runtuh sekalipun. Tapi kalau itu pilihan kita, masih ada yang 3, saya 4, Dave 2, 1 ya, Dave, Kak Apris 2. Nah, mari kita berdoa supaya teman-teman kita boleh mempengaruhi kita dengan hal-hal yang positif.
untuk Tuhan, bukan hal-hal yang negatif. Sehingga kita jangan terombang-ambing, tak ikut-ikut ya, terikut-ikut ya, ikut-ikut serta. Oke, bagaimana dengan parents and family? Bagaimana pengaruh orang tua dan keluarga terhadap pendirian saya? Apakah mau ikut dengan mereka dalam hal positif, atau mau ikut mereka walaupun negatif? Pilih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau saya dengan Pris, family karena sudah berkeluarga. Kalau Gihon dan Dave, parents ya. Bagus, kita ada variatif di sini. Coba. Yang boleh menjawab, sudah bisa menjawab, silakan berikan jawaban. Mau pilih yang mana? Sekarang mau pilih pengaruh positif. Seberapa teguh pendirianmu dengan pengaruh positif dari orang tuamu? 1, 2, 3, 4, atau 5? Ada jawaban? Bagaimana? Kalau aku sih 2. Oh, Gihon 2 untuk orang tua. Kalau Dave? Yang mana? Yang pengaruh orang tua, pengaruh positif. Berpengaruh sangat, berarti 5. Kalau 4, ya agak tidak semuanya dipengaruhi oleh orang tua. 3. Oh, 3. Oke. Kalau Pris, pengaruh keluarga. Kalau 5 sangat berpengaruh ya, Mem? Ya, sangat berpengaruh. Positif sekarang. Oh ya. Kalau keluarga mungkin 4. Oke, 4. Oke. Ya, saya juga sama dengan Pris, 4. Nah, terima kasih sudah memilih. Sekarang, masyarakat populer. Mungkin kalau di sekolah, orang yang populer, kepala sekolah, wali kelas, atau teman-teman yang berprestasi. Oke, apakah mereka memengaruhi saya? Ada di nomor berapa? Dave. Orang-orang populer yang misalnya jago menggambar seperti Dave yang hobinya menggambar atau mewarnai, karena dia his skill in drawing. Bagaimana Dave? Bagaimana, berapa banyak pengaruh orang yang populer terhadap pendirian dari Dave? 1. Oh, 1. Kalau Gihon? Sama juga kayak Dev, 1 juga. Oke, yes. Kalau Pris, teman-teman dokter atau siapa? 1 juga, Mem. 1 juga, oke. Nanti sebentar kita akan dapat dari teman, keluarga, atau orang tua, dan juga masyarakat populer, mana yang sangat mempengaruhimu. Kalau saya tidak salah, tadi yang sangat mempengaruhi adalah parents or family. Ya, kita semua ada di tengah-tengah sini. Puji Tuhan, karena kita tidak terombang-ambing oleh falsafah duniawi.
kita ada dalam koridor Tuhan. Karena kita yakin bahwa orang tua kita, keluarga kita ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, keluarga dan orang tua sangat memengaruhi kita, sehingga di dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kehidupan, baik rohanian, sosial, itu dipengaruhi oleh keluarga umat Tuhan. Keluarga atau orang tua yang takut akan Tuhan. Memang pada waktu zaman Yeremia dan Zedekia, mereka hidup, banyak orang yang mencemooh mereka, mempengaruhi mereka untuk memihak kepada kejahatan. Tetapi masih ada nabi Tuhan yang berdiri teguh walaupun hanya mereka. Oke, sekarang pertanyaan berikut. Apa dasar sehingga kita memilih orang tua atau keluarga yang lebih dominan mempengaruhi kita untuk selalu berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan? Oke, alasan kenapa? Siapa saja yang sudah ada alasannya, silakan mulai. Mungkin kita hanya sampai di situ supaya kalau kita ke sana masih panjang, tapi boleh juga diskusi kita sampai jam berapa, please? Alokasi waktunya sih, Mem, 1 jam. Oh, Ini 1 yang jam. jalan ya anak-anak yang 4 menit. Oke. Oke, boleh. Silakan. Kenapa kita mengatakan bahwa keluarga atau orang tua sangat dominan dalam pendirian kita untuk berdiri dalam kebenaran Tuhan? Silakan yang sudah ada pendapat dikemukakan. Mungkin paling muda dulu, Dave. Kenapa keluarga orang tua dari Dave sangat dominan mempengaruhi Dave? Apanya yang memengaruhi? Keluarga. Tadi kan kebanyakan kita, baik Dave, Gihon, Pris, dan saya memilih paling banyak adalah keluarga yang mempengaruhi, yang mendominasi keteguhan kita dalam berdiri demi kebenaran. Jadi keluarga yang berperan mempengaruhi kita dalam berdiri demi kebenaran kepada Tuhan. Kenapa? Kalau Dave. Kenapa, Dave? Karena keluarga itu tahu apa yang baik untuk kita. Oke. Ya. Masih ada? Itu aja. Oke. Berikut, Gihon. Dibuka mic-nya, Gihon. Ya, karena umumnya kan orang tua dan keluarga biasanya pasti punya tujuan yang baik untuk kita. Oke, by the way, Gihon masih punya mama, ibu, ayah, bapak? Masih keduanya masih ada ya? Masih. Oh, puji Tuhan, masih ada. Dave juga masih ada. Pris masih ada. Kedua, bahkan 4 ya. Masih ada 4 orang tua. Kalau saya tinggal 1.
yaitu orang tua dari suami saya, tinggal satu. Yang lain sudah mendahului. Tetapi saya bersyukur karena keluarga atau orang tua saya lahir sudah dalam keluarga Advent. Dan itu terasa sekali. Karena setahu saya, waktu saya mengetahui dunia ini, orang tua saya tetap ibadah pagi dan petang itu tidak pernah lalai, tidak pernah lalai. Kebanyakan yang berpengaruh adalah orang tua laki-laki. Papa saya yang selalu membangunkan kami. Masih jam 3, seringkali jam 3 karena papa saya adalah petani. Dia harus jalan kaki pergi ke kebun. Kebunnya sekitar 5 km dari rumah. Makanya dia harus bangun pagi-pagi. Lebih dulu dia gunakan waktu untuk Tuhan dengan memanggil kami. Dia bangunkan, kemudian panggil untuk ibadah sama-sama. Kemudian walaupun dia sudah capek, malam hari dia harus ibadah malam dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Jadi kalau ibadah pagi, renungan pagi. Kalau ibadah malam, pakai sekolah Sabat. Itu ibadah kami. Sehingga pengaruh orang tua, bahkan keluarga, kakak adik saya, ada di dalam koridor tuntunan dari Tuhan. Jadi kami sudah terbiasa memilih yang benar dan berdiri teguh. Mudah-mudahan ini sampai Tuhan datang. Walaupun orang tua saya tinggal satu, yaitu orang tua dari suami, Pendeta Jeffrey Bakul. Oke, itu pengaruh orang tua. Kalau tadi Dave sudah, Gion sudah, kalau Pris bagaimana? Berbagi. Terima kasih, Mem. Jadi memang dulu itu paling suka baca buku Amsal kalau di Alkitab. Buku Amsal itu selalu kasih ingat orang untuk menghormati orang tua, ingat didikan ayah, didikan ibu, dan kalau misalnya sampai ada ayat yang bilang kalau anak itu kayak bebal gitu, itu mendatangkan malu kepada ibunya. Jadi dalam segala situasi, pasti orang tua, walaupun sekarang misalnya sudah sendiri, tapi saat ini adalah hasil dari apa yang dididik oleh orang tua, sehingga tadi diberikan angka 4 yang paling berpengaruh adalah keluarga. Terima kasih. Jadi keluarga ini bagi Gihon yang belum menikah ya. Jadi ini untuk persiapan kan akan ke situ juga kalau Tuhan belum datang ya Gihon. Oke, bagi Gihon kalau boleh pasti boleh. Oleh pertolongan Tuhan. Kalau boleh, pilihlah pasangan yang hidup dalam Tuhan. Supaya apabila kamu akan berkeluarga nanti, kamu akan boleh menuntun keluargamu, istrimu, anak-anakmu dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita pada waktu Tuhan datang didapati setia. Setia dan pasti kalau kita setia, pasti kita akan dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan. Bagaimana kesaksian Gihon melihat orang tua? Gihon anak keberapa? Kedua. Oh, kedua. Ada adik? Ada. Oh, berapa adiknya? Satu aja. Oh, satu. Kalau kakak? Satu juga. Oh, berarti bertiga ya. Ada perempuan? Iya. Ada. Yang tua atau yang bungsu? Bungsu. Oh, oke. Berarti yang tua laki-laki, kedua Gihon, ketiga perempuan yang bungsu ya? Iya. Oke. Bagaimana
sampai Gihon katakan bahwa orang tua sangat berpengaruh dalam kehidupan Gihon untuk bertahan dalam kebenaran. Boleh kesaksian? Tadi bisa diulang? Nah, jadi Tolong bilang. bagaimana keluarga atau orang tua, kakak, adik mempengaruhi Gihon di dalam pendirian, bertahan dalam kebenaran karena Tuhan. Bagaimana? Keluarga yang bagaimana? Orang tua yang bagaimana? Kakak yang bagaimana? Adik yang bagaimana? Coba. Mikrofonnya dibuka, Gihon. Sebenarnya itu kalau bisa mempengaruhi kita, kalau semua keluarga kita masuk dalam kebenaran Tuhan juga. Jadi ya misalnya ada yang mempraktekkan gitu nah, mempraktekkan bagaimana hidup yang benar dalam Tuhan. Jadi kita juga bisa otomatis untuk ngikut juga. Oke, terima kasih. Jadi betapa pentingnya keluarga, orang tua di dalam mempertahankan kebenaran agar supaya anak-anak atau anggota keluarga bisa bertahan dalam kebenaran karena pengaruh dari orang tua yang takut akan Tuhan. Terima kasih karena kita semua masih ada dalam koridor umat-umat Tuhan. Nah, kalaupun satu saat kita melihat, kalau melihat eskatologi ya, pelajaran mengenai akhir zaman, kita melihat bahwa semua tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah terjadi. Dan semua, bukan semua sih, hampir semua nubuatan yang kita pelajari selama ini sudah digenapi. Tinggal undang-undang hari Minggu yang belum digenapi. Nah, melihat dengan maraknya ibadah virtual, pembelajaran jarak jauh PJJ, semua kita sudah gunakan ini. Dan waktu dulu saya dengar-dengar ada barcode, ada kode-kode yang satu saat yang tidak ada tanda pada dahi dan tangannya tidak boleh membeli, bahkan menjual. Oleh sebab itu saya berpikir disesuaikan dengan pelajaran yang saya ikuti eskatologi, kelihatannya satu kali kita tidak akan dapat ID. Untuk Zoom, satu kali tidak akan dapat. Untuk kita belanja online, satu kali kita sudah tidak bisa dapat ID. Kita lihat bahwa mungkin sudah COVID-19 ini yang akan memulaikan undang-undang hari Minggu itu. Kalau saya melihat zamannya. Bagaimana Kak Abris menanggapi? Ya, Mem. Jadi lebih hari kita lebih hari bukan lebih jauh dari kedatangan Tuhan, kita lebih hari lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Dan memang yang paling jadi sasaran empuk adalah orang-orang muda, anak-anak yang mulai dari usia remaja, usia cornerstone, usia young adults, orang-orang muda yang masih baru mau masuk ke usia dewasa, dengan banyak hal-hal yang tidak penting yang dikasih sodorkan oleh dunia. Sehingga kadang-kadang kita seperti tidak fokus lagi untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk Tuhan. Jadi memang dengan keadaan dunia saat ini,
uh, jangan berpikir bahwa kok Tuhan belum datang ya gitu, kok sudah dari zaman oma opa belum datang gitu. Tapi kita harus selalu berpikir bahwa setiap hari kita itu bukannya sama dengan kita jalan gitu kan, kita misalnya dari rumah misalnya mau ke mall atau kemana, terus kita mungkin ada yang pakai mobil cepat gitu kan, misalnya contoh. Kalau misalnya kita jalan kaki, lebih hari kita lebih mencapai tujuan kita kan, bukannya lebih jauh dari tujuan kita. Seperti itu juga dengan kedatangan Tuhan. Jadi dan keadaan dunia ini. Jadi dengan adanya kita yang masih bisa Zoom seperti ini, mungkin sahabat depan barangkali lebih ini karena sahabat ini kurang sosialisasinya di jemaat, Mem, dan juga Gihon, mohon maaf karena ada gabungan di conference, tapi dengan adanya kita punya wadah ini, kita bisa saling menguatkan, teristimewa juga untuk teman-teman kita yang seiman atau satu gereja dengan kita. Seperti itu mungkin, Mem. Oke, thank you, Pris. Sorry, saya ada keraskan mikrofon saya dan saya datang dekat supaya kedengaran. Kalau Gihon bagaimana? Iya, ada. Sabar ya, saya coba pakai headset karena hujan keras. Oh iya, Mem. Mohon Mungkin maaf. para atur boleh, Gihon boleh dengar. Gimana Gihon? Tentang pengaruh keluarga terhadap persiapan kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Boleh? Ya, pengaruh keluarga ya. Ya, betul. Ya, pengaruh keluarga sangat penting lah kalau dalam persiapan kita untuk menghadapi ke depannya. Karena kan semuanya itu dimulai dari awal, dibentuk agar untuk bisa bertahan. Ya, sudah. Oke, thank you. Oke, jadi pelajaran sekolah sahabat, renungan pagi, sangat berkhasiat untuk kita boleh tetap diri teguh dalam kebenaran Tuhan. Jadi pelajaran sekolah sahabat, renungan pagi adalah sangat powerful untuk Halo? Ya, Mem. Tes. Ya. Tes. Belum. Pris boleh ada tes ini. Soalnya hujan keras. Saya belum dengar. Halo? Ya, halo? Oh, Halo? ada tes ini mikrofon, cuma belum berfungsi. Berkali sih saya pakai. Iya, Mem, bisa kedengaran suaranya jelas. Mungkin Halo? mempengaruhi suara saya tidak dengar. Tidak apa-apa. Pris mungkin boleh lanjutkan supaya kurang kesimpulan sih. Tinggal kesimpulannya. Iya, Mem.
Baik, mungkin yang terakhir sedikit yang bisa kita baca dulu ya sama-sama yang ada di flashlight-nya. Gihon bisa sedikit ya, maksudnya kita pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa ya. Bisa sedikit tangkep ya maksudnya. Ini yang paling penting itu flashlight. Mungkin Gihon bisa coba baca yang tertulis di Prophets and Kings halaman 457 dan 458. Bisa? Yang di share screen-nya sini kah? Ya, benar, yang di flashlight-nya. Bisa? Sudah selesai? With tears, Jeremiah entreated Zedekiah to save himself and his people. With anguish of spirit, he assured him that unless he should hit the counsel of God, he could not escape with his life, and all his possessions would fall to the Babylonians. He sacrificed the noble freedom of his manhood and became a training slave to public opinion, with no fixed purpose to do evil. He was also without resolution to stand boldly for the right conflict. To he was of the value of the counsel given by Jeremiah. He had not the more stamina to obey, and as a consequence, he advanced steadily in the wrong direction. Terima kasih, Gihon. Mungkin yang dari Pris dulu ya. Mungkin setelah itu Gihon terus Mem bisa berikan highlight. Kalau dari Pris sendiri tentang kutipan ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Yeremia, dia bisa tetap teguh terhadap counsel of God. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada dia melalui tuntunan-tuntunan baik dalam misalnya atau firman Tuhan, itu yang dia sedang terus bahkan untuk memperjuangkan bangsa Israel pada saat itu. Kadang-kadang pun kita berada dalam keluarga misalnya dalam kebenaran, namanya manusia pasti punya flaw, ya, punya kekurangan. Kadang-kadang kita kalau melihat orang terus kita lihat kekurangannya, kita bisa jadi lemah iman. Tapi dengan kutipan yang diberikan di sini, sebagaimana Yeremia, mari kita semua bisa senantiasa berpegang kepada counsel of God. Bagaimana caranya kita bisa tahu counsel of God itu kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Mungkin teman-teman atau Gihon atau Mem atau Pri sendiri kadang-kadang bingung mau mulai dari mana ya Alkitab ini saya mau baca ya. Kayak mulai dari Kejadian kok jadi jauh gitu wahyunya. Kayak kapan selesainya gitu ya. Bagus kalau kita bisa mulai dari Kejadian, terus konsisten, terus itu bagus. Tapi kalau misalnya saya bisa kasih masukan atau input dari saya, ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi saya adalah saya mau jatuh cinta dulu dengan Yesus. Saya mau jatuh cinta dulu. Kenapa sih? Saya mau tahu itu semua karena kita nggak bisa berpegang kepada siapapun selain firman Tuhan, selain kepada Yesus sendiri. Jadi saya mau jatuh cinta dulu kepada Yesus. Kalau gitu, kira-kira kitab apa yang paling bisa saya mulai gitu? Nah, jawabannya adalah dalam kitab Injil. Jadi, kalau kita pelajari kitab Injil itu, ada berapa kitab Injil? Ada 4 ya, kitab Injil. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, dari sini dulu kita benar-benar baca satu misalkan pun satu perikop satu hari. Yang penting kita ada niat dulu gitu. Jangan kayak, aduh kita nggak ngerti atau apa, gimana. Tapi sediakan dulu satu waktu gitu untuk baca. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, dan lama-lama kita akan ngerti, oh ternyata bukan teman, bukan juga keluarga, bukan juga orang tua, bukan juga popular masses, tetapi hanya kepada Tuhan kita bisa betul-betul
betul-betul memegang iman kita, memegang semua teladan hidup kita hanya sama Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin itu yang saya dapat dari kutipan ini. Barangkali dari Mem, dari Gihon dulu mungkin sebelum yang terakhir, Mem bisa berikan, karena lebih bagus yang untuk Mem Pendeta. Gihon Silakan. dulu. Gihon dulu. Boleh Gihon? Enggak apa-apa, memang jadi bisa duluan. Oke. Jadi dalam hal ini saya bersyukur kepada Tuhan karena boleh dipercayakan menjadi wali kelas. Ada 30 siswa di kelas saya. Karena sebagai guru Advent diwajibkan oleh organisasi, karena itu dari Tuhan ya, diwajibkan untuk memberikan pelajaran Alkitab melalui mata pelajaran. Jadi saya kebetulan dipercayakan mengajar bahasa Inggris. Dan cara saya untuk mengajarkan Alkitab kepada siswa saya, kalau siswa untuk bahasa Inggris sekarang saya kalau 6 kali rata-rata 30 siswa, 6 kali 3, 180 siswa. Bahasa Inggris saya ambil kebanyakan dari sumber-sumber Pathfinder. Karena Pathfinder itu materinya semua dari Alkitab. Ya, kalaupun itu ada tanda kepahaman, itu semua didasarkan Alkitab. Sehingga satu saat waktu pengawas dari Dinas Kota Manado datang. Dia memang bingung. Dia pergi berdiskusi dengan kepala sekolah. Guru bahasa Inggris dia atau guru agama? Saya dipanggil. Kenapa? Katanya Mem hanya mengajar agama, bukan bahasa Inggris. Karena dia hanya dengar Pathfinder, hanya dengar ayat Alkitab. Saya katakan, saya mengajarkan Alkitab melalui bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. Tetapi sampai saat ini masih ada pro kontra bagaimana mengajarkan Alkitab di dalam setiap subject matter, mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Karena kita kebanyakan maaf saja, kita belum ada punya dasar yang kuat untuk memadukan mata pelajaran itu dengan Alkitab. Jadi sebenarnya dasar dari ilmu pengetahuan di dunia ini hanya Alkitab. Bible only. Sola Scriptura. Ya, hanya Alkitab yang kita akan ajarkan karena Alkitab itu dasar dari kabar baik, dari kejadian dunia sampai dunia yang akan datang ada di Alkitab. Ilmu pengetahuan itu lahir dari Alkitab. Jadi bersyukurlah kalau kita mengenyam pendidikan di sekolah Advent yang guru-gurunya mengerti bagaimana menerapkan Alkitab itu dalam pembelajaran mereka setiap hari. Jadi saya bersyukur karena dengan tuntunan dari orang tua, dari ibadah pagi, ibadah malam, setiap hari Sabat, Rabu malam, setiap ibadah memberikan dasar yang kuat, fondasi yang kuat bagi pertumbuhan kerohanian saya. Sehingga itu yang saya share kepada anak-anak didik saya. Baik untuk mengajar bahasa Inggris maupun menjaga sebagai perwalian di 8B yang 30 anak. Jadi cara saya adalah selain Pathfinder yang diwajibkan, saya memberikan mereka
buku jurnal untuk mencatat apa yang mereka pelajari. Tadinya tahun lalu saya berikan itu jadwal Follow the Bible untuk junior youth. Follow the Bible, jadwal Follow the Bible. Kalau sekarang saya coba mereka ikutkan dengan apa yang diberikan oleh General Conference, yaitu yang judulnya Morning Watch. Morning Watch. Dan tambahannya karena di sekolah, nanti dorang pikira mereka berangan-angan hanya Bible ini. Jadi saya juga minta dorang mereka untuk datang ke sekolah sahabat real time faith karena umur mereka real time faith. Sehingga ada beberapa yang bertahan sampai sekarang untuk masuk real time faith dan juga mereka mengikuti kelas-kelas Pathfinder. Puji Tuhan, dengan itu modal dari keluarga, kemudian saya boleh search sendiri, sehingga boleh menambah keteguhan iman saya kepada Yesus Kristus, dan saya boleh share itu kepada anak didik yang dipercayakan Tuhan sampai saat ini, termasuk Gihon yang selalu hadir di Cornerstone. Jadi Gihon biar hanya kita berdua nanti, hadirlah untuk kita mempelajari ini. Saya juga rasa baru ini. Pengalaman dari Jeremia. Oke, itu dari saya. Sekarang dari Gihon. Kalau dari saya sih belum nggak tahu juga sih mau sepertinya sudah cukup aja deh. Oke. Jadi kalau boleh mau berikan satu suggestion supaya Gihon tetap belajar firman Tuhan, supaya jadi terang dalam keluarga, bukan cuma orang tua yang boleh mendidik dalam Tuhan, tapi Gihon juga boleh mengikuti perintah orang tua yang di dalam Tuhan dan boleh membagikan kepada kakak dan adik. Karena walaupun dalam keluarga sering pertumbuhan kerohaniannya, walaupun dia kakak, sering misalnya adik lebih cepat pertumbuhannya dari kakak. Berbeda-beda kan. Oleh sebab itu saya mau menghimbau Gihon supaya tetap berdiri teguh, tetap mengikuti pelajaran sekolah sahabat. Jadi kalaupun Gihon belum ada, saya tahu saya sudah pernah kirim kepada mamanya Dave untuk diteruskan kepada Gihon. Boleh tanya mungkin. Saya sudah kirim sampai pelajaran ke-13, sahabat 13. Nanti ditanya ya Gihon ya. Saya sudah kirim untuk triwulan ini. Oke, bagaimana Pris? Masih boleh ada, tinggal kesimpulan sih. 1 jam ya, memang pas 1 jam. Walaupun hujan tadi ada mempengaruhi, sehingga terbengkalai ada beberapa menit. Iya, ya apa-apa, Mem. Iya. Silakan, Mem. Oke, jadi itulah sebagaimana Jeremia boleh dia mempengaruhi Zedekia supaya tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan walaupun banyak pengolok-olok, tapi Tuhan tetap mempercayakan Jeremia menjadi terang pada zamannya dengan tidak terpengaruh oleh kejahatan bahkan olokan kepadanya sebagai hamba Tuhan. Sebenarnya itu bukan kepadanya, tapi kepada Tuhan. Itu dari si jahat setan. Begitu juga dengan kita, biarlah kita tetap menjadi terang, berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan, seperti dalam buku pendidikan halaman 43. Dikatakan bahwa kebutuhan manusia sekarang ini adalah kebutuhan
manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia-manusia yang dalam angan-angan hatinya setia pada tugas, manusia-manusia yang boleh berdiri teguh walau langit runtuh sekalipun. Itulah yang pasti kita akan alami kalau kita tetap setia pada Tuhan. Untuk mereka pengaruh untuk beribadah kepada hari yang lain, kita akan tetap teguh. Karena dasar kita adalah firman Tuhan yang boleh menguatkan kita setiap saat. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mempertahankan kebenaran yang Dia percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sahabat ini, Engkau memberikan kami satu pelajaran sejarah dari Nabi Yeremia. Dia mempengaruhi Zedekia untuk mempertahankan kebenaran Tuhan kepada mereka yang mengolok-olok akan kebenaran Tuhan. Begitu juga dengan kami, kiranya Engkau memberikan kekuatan, berikan hikmat bagi kami, untuk kami boleh seperti Nabi Yeremia, mempertahankan kebenaran Tuhan di mana saja kami berada, kapanpun Engkau masih mempercayakan nafas hidup, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh memberikan terang yang Engkau berikan bagi kami kepada mereka, agar mereka boleh berjalan dalam jalan kebenaran, dan kami juga boleh mengantar, memimpin mereka dalam kebenaran Tuhan ini. Terima kasih Engkau menghadirkan Gihon yang tetap setia untuk mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang diadakan oleh Jemaat Pal-2. Kepada pemimpin sekolah Sabat, Mrs. Apricia Manueke Orunto, berikan kekuatan kepadanya, hikmat untuk dia tetap menjalankan pekerjaan ini, supaya kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Menyerahkan segala kegiatan ibadah kami pada sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta ini di dalam nama Yesus. Kami menutup seluruh pembelajaran Cornerstone siang ini. Amin. Terima kasih Mbak Hilda sudah sharing buat kita semua pada hari Sabat ini. Terima kasih juga Gihon dari Kalimantan yang sudah bergabung. Mungkin Nanti Sabat depan, nanti Sabat depan kita sudah mulai lagi secara reguler. Hanya tinggal menunggu informasi untuk ibadah Sabatnya, tapi untuk sekolah Sabat sudah kembali. Oh, great idea. Praise God. Iya. Mungkin Dave bisa, mungkin Gihon bisa aktifkan mikrofonnya untuk menyapa Mem Hilda hari Sabat ini yang sudah melakukan pelajaran. Ya, terima kasih Mem. Terima kasih Gihon yang tetap setia belajar sekolah Sabat. Iya. Thank you juga Apris yang selalu mempersiapkan pembelajaran sekolah Sabat. Terima kasih Mem sudah bersedia menghubungi hari Sabat ini. Dan Gihon, salam untuk keluarga. Sampai jumpa hari Sabat depan. Bye. Dadah.